Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Ratna Widyastuti dari Pendidikan Kimia FKIP UNS tahun 2020. Di video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Yang akan kita pelajari adalah teori atom Dalton, yang kedua teori atom Thomson, yang ketiga teori atom Rutherford. Langsung aja, yang pertama teori atom Dalton. Dalton mengatakan bahwa atom berbentuk seperti bola pejal yang tidak bermuatan. Adapun postulat Dalton yaitu yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian yang kedua, unsur yang sama tersusun dari atom-atom yang identik. Unsur yang berbeda juga tersusun dari atom-atom yang berbeda. Yang ketiga, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Yang keempat, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Selain menjelaskan teori atomnya, teori atom Dalton juga memiliki kelebihan, di mana dari postulat ketiga dan keempat tadi, Dalton dapat menjelaskan tentang hukum kekekalan massa, yaitu hukum Lavoisier, dan hukum perbandingan tetap, yaitu hukum Peirce. Namun, ada juga kelemahan dari teori atom Dalton, di mana Dalton tidak dapat menerangkan sifat listrik atom dan pada kenyataannya atom ternyata masih dapat dibagi lagi menjadi partikel subatom. Selanjutnya, teori atom Dalton dikembangkan oleh teori atom Thomson. Thomson mengemukakan bahwa atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dan di permukaan atom terdapat partikel-partikel elektron yang menyelimutinya, sehingga atom bermuatan netral. Model atom Thomson terkenal dengan sebutan model roti kismis. Thomson mengemukakan teorinya berdasarkan percobaan tabung sinar katoda dan menemukan partikel subatom yaitu elektron. Tabung tersebut merupakan tabung kaca yang sebagian besar udaranya sudah disedot keluar, disertai dua lempeng logam bermuatan positif yaitu disebut katoda dan bermuatan negatif disebut dengan anoda, yang kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan listrik. Berikut ini ya gambarnya. Setelah ditemukannya tabung katoda oleh William Crookes, kemudian J.J. Thomson ini meneliti lebih lanjut tentang sinar katoda. Akhirnya Thomson menduga bahwa sinar katoda ini merupakan partikel sebab dapat memutar baling-baling yang diletakkan di antara katoda dan anoda. Untuk membuktikan apakah sinar katoda terdiri dari partikel bermuatan, Thomson menggunakan magnet dan piring yang bermuatan untuk membelokkan sinar katoda. Dia mengamati bahwa sinar katoda dibelokkan oleh medan magnet dengan cara yang sama seperti kawat yang membawa arus listrik yang diketahui bermuatan negatif. Selain itu, sinar katoda dibelokkan menjauh dari piring logam bermuatan negatif dan menuju pelat bermuatan positif. Thomson mengetahui bahwa muatan yang berlawanan akan tarik-menarik satu sama lain, sementara muatan yang sama akan tolak-menolak. Maka dari itu, hasil dari percobaan tabung sinar katoda menunjukkan bahwa sinar katoda sebenarnya adalah aliran dari partikel-partikel bermuatan negatif bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi, kelebihan teori atom yang dikemukakan oleh Thomson adalah dapat menerangkan adanya partikel subatom dan juga dapat menerangkan sifat listrik atom. Namun terdapat juga kelemahannya, yaitu Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom yang kemudian dikembangkan lagi pada teori atom Rutherford. Pada teori atom Rutherford,
mengemukakan bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif dan elektron bergerak mengelilingi inti. Teorinya didasarkan pada percobaan hamburan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Besar sinar alfa ditembakkan melalui celah pada plat timbal menuju ke lempeng emas dan dihamburkan ke layar dan menghasilkan pendaran cahaya. Pada percobaan tersebut terdapat beberapa fakta, yaitu ternyata mayoritas sinar tersebut diteruskan ke belakang lempeng yang terlihat dari pendaran yang dihasilkan. Dikatakan bahwa sebagian besar atom adalah ruang hampa atau ruang kosong. Lalu terdapat berkas sinar alfa yang dibelokkan. Maka Rutherford menyimpulkan bahwa ada partikel lain pada atom yang membelokkan sinar alfa tersebut. Akhirnya, Rutherford menyimpulkan bahwa atom memiliki partikel bermuatan positif yang berada di tengah-tengah atom yang akhirnya disebut dengan inti atom. Terdapat beberapa kelebihan teori atom Rutherford. Yang pertama, dapat menjelaskan fenomena penghamburan partikel alfa pada lempeng emas tipis. Yang kedua, dapat menerangkan keberadaan inti atom sebagai pusat massa atom. Namun, ada juga kelemahan atom Rutherford ini, yaitu di mana Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh atau menabrak inti. Nah, itu informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.